buah yang manis nanti di akhirat nanti. Baik, baik, kita sekarang akan, masuk ke kajian hari ini dari surat Al-Ma'arij ayat 8 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang sudah memberikan kepada kita kesehatan, mmm, kemampuan juga ya, lahir dan batin untuk bisa mengikuti acara ini. Kalau HP-nya mati, mungkin nggak bisa ikut. Kalau tidak sehat, mungkin juga tidak bisa ikut, ya. Kehadiran kita di sini insya Allah adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan karunia-Nya yang banyak sekali. Dulu kita lahir tidak punya apa-apa, ya, nggak punya baju, nggak punya sepatu, nggak punya rumah, nggak punya teman, ya, nggak nggak punya nggak punya apa-apa ya, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, ya, nggak punya apa-apa dan kemudian Allah dengan halusnya ya, Al-Halim, Al-Latif ya, dengan halus, Dia memberikan kepada kita satu demi satu karunia-Nya, sehingga banyak juga di antara manusia yang akhirnya tidak menyadari bahwa apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, eee, baik, atau atribut, gelar yang dia punya, ataupun juga keluarga dan teman, itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempelajari ayat-ayatnya, kita mempelajari bagaimana Allah melihat kita, melihat ciptaannya, dan akhirnya kita jadi sinkron gitu ya, pikiran kita dengan, apa yang Allah kehendaki, ya. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini kita menjadi lebih 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 bijak ya, lebih tenang, lebih pasti dalam menjalani kehidupan ini. Dan tadi seperti yang dibilang oleh Teh Tini, ingat di dalam kehidupan kita ini harus paham ada paling tidak 4 ya, yang harus kita pahami bahwa kita tidak sendiri. Bahwa kalau kita punya masalah sama orang pun, bukan berarti kita punya masalah dengan orang itu saja. Tapi harap diperhatikan juga, yang nomor satu, yang nomor 4. Yang nomor satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kita, yang kedua adalah kita, yang ketiga adalah manusia lain, dan yang keempat adalah setan. Apabila kita punya masalah dan kita bisa memposisikan ya masalah itu ya diriungin oleh 4 komponen ini, maka kemudian masalah itu akan berbeda cara penyelesaiannya, berbeda cara pandangnya, berbeda cara penyelesaiannya, dan itu yang akan menjadikan kita menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan, ya. Insya Allah kita akan nanti juga akan, itu waktu itu kita pembahasannya tuh waktu, kita pernah membahas ya di sini ya, di tadi ini ya, di forum ini ya. Tentang 4 itu ya, dan kemudian juga dibahas di kajian offline. Baik, hari ini kita mulai saja masuk ke dalam materinya, ya. Pada saat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Ma'arij, ayat yang sebelumnya itu 2 ayat yang sebelumnya adalah tentang ya, fasbir sabran jamila, ya. Ya dia, fasbir sabron jamila, adalah kalian bersabar dengan sabar yang baik, ya. Sabar yang bukan baik tapi jamil, ya, sabar yang indah, ya. Ini adalah apa yang Teh mungkin bisa dipakai mode-nya, mode slide gitu, ya. Jadi sabar yang indah, dan ini kita bahas habis-habisan minggu yang lalu tentang sabar itu apa saja, apa komponennya, apa manfaatnya, di mana tempatnya, bagaimana pahalanya, ya. Dan semoga bahasan yang kemarin itu menjadikan kita makin semangat, dan kemudian setelah itu kita masuk kepada ayat yang keenam, ayat yang keenam itu, yang keenam silahkan Teh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba.
Sesungguhnya, eee, cara pandang orang-orang mukmin dan cara pandang orang Allah ya, Allah dan juga bagaimana juga kita melihatnya itu berbeda ya. Kalau orang memandang hari akhirat ya, siksa siksa akhirat atau akhirat itu adalah sesuatu yang jauh ya, karena kenapa jauh? Karena mereka memikirkannya saja juga tidak ya. Bagaimana seseorang itu bisa bisa sampai ke Paris kalau dia tidak pernah bercita-cita untuk ke Paris. Bagaimana orang bisa sampai ke Mekah kalau dia tidak pernah ingin tahu Mekah ada di mana dan bagaimana Mekah itu. Kalau Makkah itu tidak ada di dalam pikirannya, maka itu yang disebut dengan, eee, yarawnahu ba'ida, melihatnya itu jauh sekali karena memang nggak ada gitu. Dan wa narahu qariba, tapi Allah melihatnya sebagai siksaan itu dekat. Dan kita juga kaum mukminin melihatnya juga dekat karena kita berusaha menyesuaikan pandangan kita dengan pandangan Allah. Ini yang kemarin kita bahas ya tentang apa, ayat yang keempat ya, yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfa sanah. Bagaimana Allah, malaikatnya, dan juga diantaranya Rasulullah SAW dari orang-orang yang beriman ketika beliau Mi'raj, maka berjalan dengan kecepatan 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Maka saat itu, mmm, menjadi sangat pendek sekali ya, hari itu menjadi sangat pendek karena 1 harinya nggak sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang bedanya kita dengan orang-orang yang, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian setelah itu kita sampai pada penjelasan tentang hari kiamat di ayat yang ke-7. Kan tadi membahas innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bagaimana orang melihat hari kiamat itu, kaum mukminin melihatnya dekat karena dipelajari. Berusaha untuk mengenal dan tidak tahu kapan itu akan datang, sedangkan orang-orang yang kufur yang tidak pernah memikirkan sama sekali, mempersiapkan tentang hari kiamat itu, maka mereka menganggapnya sangat jauh. Maka kemudian setelah itu ayat selanjutnya adalah, membahas tentang apakah hari kiamat itu dan bagaimana hari kiamat itu, eee, menurut, eee, menurut apa yang dideskripsikan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ayat 4 ya maaf, dalam ayat 8 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma takunus sama'u kalmuhl." Dan pada hari itu keadaannya adalah as-sama'u, langit ya, itu seperti luluhan tambang ya, kalmuhl. Jadi seperti, tambang-tambang, hasil-hasil tambang yang mendidih. Seperti misalnya emas yang cair, tembaga cair, ya, perak yang mencair menjadi luluh ya, yang bergolak ya. Nah itu adalah permisalan daripada langit pada saat hari kiamat itu. Hari kiamat ini dideskripsikannya, tidak terlalu terlalu sangat singkat di dalam ayat ini, akan tetapi banyak sekali dibahas di dalam dalam surah-surah dalam juz, 30 ya. Dan kemudian dalam ayat 9 dikatakan, "Wa takunul jibalu kal'ihn." Dan sesungguhnya gunung-gunung itu dia menjadi seperti ihn. Ihn itu adalah, eee, bulu ya, saking ringannya yang dulunya gunung itu adalah sesuatu yang sangat kokoh, tegak berdiri, maka pada saat itu gunung-gunung itu seperti bulu ya. Karena gunung-gunung itu akan hancur pada hari kiamat, akan hancur berkeping-keping dan mereka akan berterbangan karena dahsyatnya hari itu angin sangat kencang, langit juga sedang bergolak ya, dan saat itu gunung-gunung itu akan, berterbangan dan ringan seperti bulu. Masya Allah, ya Allah. Selanjutnya di dalam surat Al-Mursalat misalnya
ya, disebutkan. Jadi banyak sekali yang juz 30 itu membahas tentang hari kiamat, ya. Fa idzan nujumu tumisat, dan ketika bintang-bintang itu, tumisat, dihapuskan. Ketika bintang-bintang itu tidak ada lagi, ketika kemana bintang-bintang itu? Menjadi hancur dan sudah tidak ada wujudnya lagi. Saat itulah disebut dalam Al-Quran surat Al-Mursalat, faidan nujumu tumisat, wa idas sama'u furijat. Dan apabila langit itu dibelah, ya, ketika langit itu yang dulunya satu, ya, tenang, tentram, biru, kemudian menjadi terbelah. Kemudian wa idal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan menjadi debu. Dan saat itu seperti wa idzal jibalu kal'ihn. Jadi dia jadi debu dan kemudian akan terbang dengan sangat ringan seperti bulu. Kebayang nggak sih gunung yang sangat besar itu kemudian kalau dia melayang-layang di atas kita dan, kita tidak tahu lagi harus, bagaimana ya, karena ketakutan yang ditimbulkan oleh gunung yang ada di atas kita. Sedangkan kita melihat hujan, awan, guntur, tornado aja kita sudah sangat 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 ketakutan ya, apalagi ketika ada gunung yang dulunya berpijak di bawah yang menjadi pasak dari bumi kemudian terbang, maka ketika gunung-gunung itu terbang menjadi debu dan menjadi seperti bulu, maka saat itu bumi itu akan bergoyang karena pasaknya telah diambil dan naik ke langit. Kemudian di dalam surat At-Takwir silahkan di slide selanjutnya. Dalam surat At-Takwir dikatakan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila matahari itu digulung, matahari yang dulunya bulat ya, terang ya, kan ketika matahari itu digulung jadi kayak tutup sudah tutup episodenya ya. Jadi kan disebutkan tadi kan wa idzan nujumun tumisat, ketika bintang-bintang itu dihapuskan dan matahari adalah salah satu dari bintang. Maka saat itu bintang-bintang itu matahari juga akan lenyap dan, disebutkan dalam ayat, At-Takwir ini idza syamsu kuwirat, kemudian wa idzan nujumu kadarat, dan kemudian ketika bintang-bintang ya, itu berjatuhan. Kalau di dalam ayat Al-Mursalat disebutkannya faidan nujumu tumisat, ketika bintang-bintang itu hapus. Nah, sebelum hapus ada saat di mana bintang-bintang itu, wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan, ya. Dan apabila wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Ketika gunung dihancurkan kemudian menjadi debu ya, dalam surat, Al-Mursalat dia akan seperti debu. Maka dalam dalam surat ini, dalam surat, Al-Ma'arij sebetulnya wa idzal jibalu kal'ihn, ketika gunung-gunung itu, berterbangan seperti bulu, Masya Allah. Dan saat itulah kemudian manusia itu akan sangat ketakutan. Dan nanti dalam ayat selanjutnya kan akan diceritakan bagaimana keadaan manusia saat hari kiamat itu. Nah, kemudian di dalam, Al-Quran sendiri hari kiamat itu mempunyai beberapa nama, ya, ada beberapa nama, misalnya di sini disebutkan Al-Waqiah. Al-Waqiah artinya, waqa'a itu terjadi ya, waqiah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi, nama daripada hari kiamat itu bermacam-macam, ya, banyak disebutkan dan menjadi nama-nama surat, karena, Allah dengan itu ingin mendeskripsikan bagaimana sebenarnya hari kiamat itu, ya. Idza waqa'atil waqiah, dan ketika terjadilah apa yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat itu. Dan kemudian ada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Yaitu yauma takunul jibalu, ya, ketika hari di mana, keadaan jibal itu, eee, be berhamburan, ya. Al-Haqqah, ya, Al-Haqqah yaitu, hari kiamat itu adalah sesuatu yang hak, yang harus terjadi, yang pasti terjadi, yang sudah ditetapkan akan terjadi, ya, disebut dengan, Al-Haq.
Al-Haq dan Al-Haqqah. Kemudian Al-Qiyamah yaitu hari kiamat. Ya, ini adalah memang namanya hari kiamat. Al-Ghasyiyah, ya Al-Ghasyiyah itu ghasya artinya tuh ghasya, ghasya itu yang meliputi. Ya, jadi ketika bumi itu diliputi oleh kekuasaan Allah, maka saat itulah terjadi apa yang disebut dengan hari kiamat itu Al-Ghasyiyah, ya. Kalau Al-Qari'ah itu asal katanya, memukul. Jadi qara'a itu yang memukul jadi al-qari'ah ya, itu adalah hari di mana terjadi banyak dentuman, banyak pukulan, banyak kehebohan, banyak suara-suara yang bertabrakan. Nah, itulah disebutnya dengan al-qari'ah. Kemudian al-insyiqaq ya, al-insyiqaq asal katanya adalah, syaqqa. Syaqqa artinya terpecah, terbelah. Jadi al-insyiqaq ya bahwa bumi ini, alam semesta ini akan berhamburan, terpecah belah. Dan disebut juga dengan surat Al-Infitor ya, fatara itu fatara artinya terbelah juga. Kemudian Al-Zalzalah, goncangan ya, hari di mana, dengan adanya bumi yang terbelah, dengan adanya bintang-bintang yang berhamburan, dengan adanya gunung-gunung yang berterbangan ya, otomatis bumi itu akan menjadi sesuatu yang tidak stabil. Banyak sekali terjadi goncangan, karena di balik daripada dentuman itu setelah dentuman ya pasti ada goncangan ya. Itulah, saya juga sebetulnya melihat kok Allah tuh ini banget ya, sangat, sangat banyak nama-nama Al-Qiyamah itu dan banyak, bab tentang kiamat yang oleh Allah itu dibahas gitu ya, ya. Dan, kalau ini menurut pendapat ya, jadi bukan kalau ini pendapat saya boleh dibantah, tapi menurut pendapat saya bahwa disebut dengan kiamat tuh banyak dibantah, banyak dibahas itu karena, eee, keimanan yang paling pokok ya di dalam yang pokok itu adalah pertama keimanan kepada Allah. Dan yang kedua adalah keimanan, eee, walladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Jadi keimanan kepada hari akhir dan hari akhir itu hanya akan terjadi setelah, al-waqiah, setelah al-qari'ah, setelah ada al-haqqah, setelah al-qiyamah, setelah al-ghasyiyah, setelah al-insyiqaq, setelah al-fitor, setelah al-zalzalah, saat itulah kemudian baru ada, hari akhir, itu akhirat, ya. Jadi ini adalah rukun-rukun iman yang paling pokok ya, dan kemudian yang anaknya ya, yang menyusul itu akibat dari 2 ini maka ada yang lain, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar. Nah ini, menurut saya begitu. Sebetulnya saya sendiri juga, mencari tempat terbetik gitu di dalam hati pikiran saya gitu ya, banyak banget ya dibahas tentang kiamat ya padahal padahal kita sendiri itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat kita, tapi Allah ingin kita tahu, Allah ingin kita, eee, kontemplasi bahwa iya hari kiamat itu akan terjadi dan karena itu be prepare. Jadi hendaklah kalian, eee, me menyiapkan untuk, hari kiamat itu. Hendaklah kalian menjalani kehidupan ini untuk mempunyai tujuan untuk setelah hari kiamat ya. Kalian melakukan, kehidupan ini punya tujuan dan ternyata itulah yang menjadi ketenangan buat diri kita ya. Karena buat kita yang sudah dari kecil diajarkan tentang rukun iman, bahkan kita diajarkan, 6 ya, itu, tidak menjadi hal-hal yang diperdebatkan gitu loh. Akan tetapi buat orang-orang di dunia di bagian benua lain, yang mereka itu ketika kecil tidak pernah diajarkan tentang Allah, tidak pernah diajarkan tentang hari kiamat, tidak pernah diajarkan tentang nabi dan rasul dan kitab dan petunjuk dan juga kodok dan kodar, maka mereka akan menjalani kehidupan itu dengan nggak tentu arah, gitu ya. Ada seorang teman yang ya
menjadi, mualaf teman kuliah saya saat itu ya, dan dia menjadi mualaf karena dia berkata dia senang karena dia banyak bergaul dengan orang-orang Indonesia dan mereka melihat orang-orang Indonesia tuh, eee, notabene muslim gitu dan yang muslim-muslim ini kok ya baik-baik gitu dan kemudian dia melihat kita tuh hidup dengan nyaman terus dia bertanyakan, apa yang menjadikan teman-teman Indonesia ini nyaman hidup, apa namanya, cara menjalani hidupnya tuh enak gitu loh. Ya salah satunya adalah setelah dia belajar tentang Islam, maka dia, "Oh ya ternyata kalian itu mempunyai tujuan dalam kehidupan." Dan akhirnya dia mengadopsi tujuan itu, karena dia sempat state juga, sempat mengatakan bahwa ya dia ateis gitu. Tapi dengan ketika dia tahu bahwa di dalam kehidupan ini dia ada yang bisa ada purpose-nya gitu, ada tujuannya, maka dia kemudian dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam dan sampai sekarang tinggal di Perancis dan, eee, dia tetap, berjuang, ya tetap puasa, ya tetap sholat. Halo ya, kedengaran suara saya? Sekarang kedengeran, tadi hilang. Tadi hilang Bunda Haninya. Kita tunggu kembali ya. Baik, ada gangguan teknis. Bentar. Kalau saya tiba-tiba live, mohon maaf ya lagi di rumah sakit soalnya. Oh iya, Iya, iya Bu, sangat iya. tidak apa-apa. Ini juga terima kasih atas Terima kehadirannya. kasih sayang, terima kasih. Sama-sama, semoga Allah limpahkan berbagai keberkahan Bu, kemudahan, Amin kelancaran. ya rabbal Ya, ibunya alamin. selalu sehat, Bapak Amin ya juga rabbal. dilancarkan. Amin, Iya, amin ya rabbal alamin. amin. Ya, ya rekan-rekan sekalian, kebetulan Ibu Leli sedang diuji begitu ya, suami ya Bu ya, sedang ada di rumah sakit. Nanti perkenan doa ya, mangga di rumahnya masing-masing buat suami Bu Leli. Bapak Hemat namanya. Iya. Jazakumullah kasiron. Sehat Amin. semuanya. Amin. Kita lihat apa Bunda nih sudah hadir kembali. Ya. Ya, sambil menunggu barangkali kita lantunkan Almaris dan otomatis berhenti ketika Bunda Hani hadir ya. Perkenan walau suara pas-pasan boleh Teteh menyambungnya sama Allah saja ya. Ini yang saya lantunkan adalah kalimat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh ini. Ya saya sempat mohon maaf ini terlempar. Baik kita lanjutkan ayat ke-10 ya, ayat ke-10.
next selanjutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu hamimun hamiman. Ya. Dan pada hari itu tidaklah yas'alu, tidaklah bertanya. Ya. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah hamim, ya, teman dekat, hamiman, teman dekat yang sangat dekat. Nah, jadi pada hari akhirat nanti itu orang-orang itu akan lupa kepada siapapun, ya. Dan salah satunya di sini adalah bisa jadi orang bisa bisa tidak bertanya apa-apa, tidak menanyakan kabar, tidak peduli, bahkan orang yang paling akrab dari antara kita. Aduh, Tet, ini sedih banget ini ayat surah ayat ini sedih Tet, ini nanti kalau misalnya di akhirat ya, ketika saat hari kiamat itu udah nggak inget Tet ini. Mohon maaf kalau saya nanti juga nggak inget Tet ini ya, pas hari kiamat. Ya Tet ini juga nggak ingat sama saya ya. Eee, hari yang sangat menggoncangkan banyak orang sehingga dia tidak ingat kepada siapapun. Mbak, tapi kan ada yang itu, kemudian ada yang ingat, ada hadis-hadis, ya setelah hari kiamat, ketika hari akhir padang mahsyar mulai ingat lagi gitu. Berarti tapi kepada saat hari kiamat itu tidak ada yang ingat kepada bahkan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, ya, orang-orang terdekatnya itu mereka tidak ingat, ya. Kalau dalam selanjutnya, slide selanjutnya bahwa dipertegaskan lagi bahwa kondisi manusia saat kiamat itu, ya hanya ingat pada diri sendiri aja, ya. Dalam surat Abasa dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yuhni. Waduh, sedih banget ya. Jadi pada hari kiamat itu manusia itu lari, bahkan lari dari saudaranya, ya. Dan dia lari dari ibunya, lari dari bapaknya, jadi lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya, dan setiap orang tuh hanya peduli pada dirinya sendiri ya, bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan dan saat itu manusia tuh terkejut terkejut dengan sesuatu yang dia buka, yang Allah bukakan, pada hari kiamat itu. Sama juga pada saat apa namanya, orang-orang yang mendapatkan near death experience atau mati suri, mereka juga mengatakan bahwa ketika mereka melihat hari, apa namanya, barzah gitu ya, apa namanya, purgatory atau barzah, alam barzah itu ya mereka begitu keluar dari tubuh itu matanya lebih tajam dari sebelumnya, ya. Badannya lebih ringan daripada ketika di dunia, eee, apa namanya, pikirannya jauh lebih tajam, lebih lebih pintar daripada ketika dia di dunia, pendengarannya sangat tajam dan juga hatinya juga sangat tajam. Dia bisa merasakan ya, merasakan perasaan orang yang ada di hadapannya, atau manusia atau malaikat yang ada di hadapannya, dia bisa merasakannya karena nanti pada hari itu, tidak ada conversation itu tidak dengan memakai lisan ya, tapi dengan telepati ya. Jadi paham aja pokoknya, pokoknya ngerti aja gitu. Nggak usah nggak usah pakai ngomong. Jadi kan memang pada saat itu karena dalam surat Yasin dikatakan bahwa ketika, tangan itu diikat dan kemudian mulut itu ditutup gitu. Ya memang pada hari itu tuh hari transparansi gitu. Jadi, kalau pakai mulut kan mulut masih bisa membantah, mengatakan tidak gitu. Tapi pada saat itu, pada hari itu tidak, semuanya itu menjadi sangat jelas dan orang bisa melihat semuanya. Bahkan bahkan ketika dia juga bisa melihat efek dari perbuatannya. Misalnya kalau di dunia menyakitkan hati orang dengan perkataannya dia nggak sadar. Tapi ketika di akhirat nanti tuh dia tahu bahwa
apa kata-katanya itu mempunyai pengaruh apa terhadap orang yang dia kata-katain itu gitu. Dan, dan dia tahu dengan jadi pengetahuannya itu bentar, jadi pengetahuannya itu lintas waktu gitu. Kalau kita kan kalau kita kan halo? Ya. Ya, kalau kalau kita kan kalau kita, bertemu dengan seseorang gitu, kemudian terjadi argumen misalnya kayak gitu. Setelah argumen itu kita berpisah dengan yang bersangkutan, maka saat itu kita sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan orang itu, apa yang dia pikirkan, apa yang efek dari perkataan kita tidak tahu. Tapi ketika di akhirat nanti itu akan ada gitu, kelihatan aja gitu semua yang Eee, rentetan dari peristiwa ya, efek dari segala perbuatan atau suatu amal baik atau buruk itu semuanya langsung kelihatan. Ya karena pada saat itu, eee, waktu itu sudah menjadi tidak ada, jadi semuanya serba jelas aja gitu ya. Dan saat itulah manusia kemudian mengalami satu ketakutan ya karena tidak bisa lagi menghindar dari apa yang dia ingin hindari, dia tidak bisa bersembunyi lagi dan pada saat itu ya dia, hanya sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Dalam surat Luqman ayat 33 juga disebutkan, ya, bahwa pada saat itu, hendaklah kalian bertakwa pada Allah dan takutlah pada suatu hari ya jadi ini kita lihat di sini juga ayat ini menunjukkan bahwa 2 hal yang prinsipal yaitu tentang keimanan yaitu bertakwa kepada Allah, pertama Allah, kedua adalah tentang hari akhir, gitu. Jadi hari akhir itu menjadi basic, eee, basic dari keimanan kita karena ketika seseorang tidak percaya pada hari akhir otomatis dia nggak percaya kepada Tuhan, dan saat itu juga dia hidupnya akan sia-sia karena dia tidak mempunyai tujuan. Baik lanjut lagi pada surat Luqman ayat 33 ini disebutkan, pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya barang sedikit pun. Sesungguhnya Allah janji inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar. Jangan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jadi di sini kita janganlah kehidupan itu ya, menipu kamu dan jangan pula sampai setan itu menipu kamu, ya. Jadi ada 2 hal yang menjadikan manusia tertipu yaitu hawa nafsu, dunia, hubungannya dengan dunia dan setan. Dan mereka ini kalau sudah apakah yang diganggu oleh setan? Yaitu nafsunya, ya. Nafsu yang diganggu oleh setan sehingga akhirnya manusia manusia masuk ke dalam, kemaksiatan. Baik selanjutnya di dalam ya ayat 11 ya, yubassarunahum ya, pada hari kiamat itu mereka yubassarunahum. Mereka saling melihat ya, satu sama sama lain saling melihat, saling memandang ya. Yawaddul mujrimuna law yaftadi min adzabi yauma idzim bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Pada saat itu mereka saling kan bertemu gitu ya di padang mahsyar itu mereka saling melihat ya. Dan pada saat itu yawaddu dan sungguh sangat ingin. Wadda itu artinya cinta. Jadi yawaddu. Jadi sangat ingin sekali siapa orang mujrimu, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Itu sangat ingin sekali kalau mereka dapat menebus dirinya pada saat itu dengan anak-anaknya ya. Sampai ibaratnya mah anaknya aja yang diserahin saya saya yang selamat gitu, sampai seperti itu. Dan juga istrinya, dan juga saudaranya, ya. Kalau perlu ya pokoknya, mereka dululah yang disiksa, saya jangan gitu. Dan juga, sahibat wa man fil ardi jami'a dan seluruh yang manusia yang ada di bumi ya, summa yunjih, sehingga dia dapat mereka semua tuh dapat melindunginya.
ya. Jadi orang-orang siapa disebut di sini adalah orang-orang yawadul mujrimu, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa saat itu, aduh pengen sekali gitu ada yang bisa nolong dia, pengen sekali ada yang bisa menebus gitu ya, kesalahan-kesalahannya, pengen sekali dia supaya terbebas dari, yaumuddin yang sangat dia takuti dan ingin sekali dia tuh bisa sukseslah artinya masuk ke dalam surga gitu. Jadi karena itu dia orang tuh saling mandang-mandang kira-kira siapa ya, siapa yang bisa nolong saya gitu. Di dalam, ya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya, tapi, ingat bahwa nanti di akhirat itu tidak ada tebusan, ya, tidak seperti kayak misalkan di dunia, kalau di dunia kalau misalkan orang masuk penjara ya, kadang-kadang ditebus dengan uang yang banyak supaya dia keluar dari penjara, meskipun mungkin keluarnya cuman sebentar, masa tahanan sambil menunggu sidang misalnya gitu, pengen sekali dia bisa menebus itu dengan bayaran yang banyak sekali gitu, eee agar bisa sebentar aja keluar dari siksaan itu, ya atau at least dari penjara itu. Maka sama di akhirat nanti juga, masing-masing itu saling lihat-lihat kemudian siapa yang bisa nolong ya, siapa yang bisa nolong ya. Dan, maka saat itu sekalipun dia datang membawa semua penduduk bumi dan juga semua harta benda yang paling disayanginya, walaupun jumlahnya mencapai sepenuh bumi dalam bentuk emas ataupun perhiasan dan juga bahkan anaknya pun rela dia korbankan. Maka pada hari kiamat itu ia melihat bahwa peristiwa yang sangat menakutkan itu terjadi karena keinginan dari dirinya untuk menebus dirinya dari azab Allah. Dan azab itu pasti menimpa dirinya ya. Tapi mereka masih berusaha ya, berusaha gitu. Saya jadi ingat juga gitu kalau di dunia ini juga iblis itu juga kalau menggoda manusia ya, dia juga minta tebusan itu maksudnya kalau kamu mau dunia, tebusannya bisa anaknya, ya bisa harta bendanya, bisa istrinya, ya itu kalau orang Indonesia bilangnya tumbalnya gitu ya. Dan itu sungguh sangat-sangat mengerikan ya. Jadi pada saat itu ketika mereka di sana di akhirat nanti, mereka juga pikir mungkin masih bisa gitu ya, untuk bisa memberikan tebusan dengan bentuk dari keluarganya, orang-orang terdekat-dekatnya, maupun harta yang dia punya. Padahal ke sana dia nggak bawa apa-apa ya, kalau udah mati nggak bawa apa-apa. Dan ini dalam dipertegas lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 ya. Fa idza nufikha fis-suri ya, pada saat sangkakala ditiup maka, tidak ada lagi pertalian nasab di antara manusia pada hari itu. Dan pada saat itu mereka juga tidak saling menyapa, tidak bisa saling menghibur gitu, ya. Dalam surat Abasa juga tadi saya bacakan juga sama, ya setiap hari orang sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, jadi pada intinya seperti itu, ya meskipun saya juga, kan mungkin ada teman yang bertanya, "Mbak itu katanya nanti kalau nanti di akhirat, ingat sama kita gitu kan, kayak gitu. Itu sebetulnya saya juga, saya baru baru gitu maksudnya mendengarnya karena kalau di dalam konteks Al-Qur'an itu, eee, sepertinya tidak ada saling tolong-menolong, tidak ada syafaat, yang bisa memberikan syafaat itu hanya Rasulullah SAW nanti pada saat, yaumuddin, pada hari pengadilan ya. Akan tetapi bisa jadi Allah akan memberikan beberapa karunia-Nya kepada manusia, tapi, yang saya kurang sreg dengan penjelasan bahwa nanti, eee, seseorang tuh bisa memberikan syafaat ya, maka, menurut saya itu bukan sesuatu yang hal pertama yang harus diyakini gitu. Karena pada saat itu manusia juga akan sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Baik selanjutnya, ya. Ya, masing-masing manusia berjuang untuk dirinya
sendiri dalam surat Al-Fatir ayat 18 dikatakan dan tidak ada orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Jadi tidak bisa ada transfer itu, transfer dosa itu nggak ada gitu, kecuali seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis nanti terkait ketika sudah yaumuddin. Jadi kalau ketika sebelum yaumuddin tidak ada transfer dari pahala maupun dosa, tapi ketika sudah yaumuddin, ketika ada pengadilan lah ya, yaumuddin itu yaumul hisab, maka saat itulah bisa terjadi, ketika digelar kasus tiap orang dan seorang menuntut, seseorang yang lain karena dia pernah dizolimi, pada saat itulah dia bisa oleh Allah dengan karunia Allah tuh kebaikan dari orang yang dituntut itu tadi akan diberikan kepada, orang yang menuntut gitu. Dan apabila orang yang dituntut sudah tidak mempunyai kebaikan, maka dosa orang yang menuntut akan dipindahkan kepada orang yang dituntut. Tapi ini hanya terjadi pada yaumuddin, tapi ketika belum yaumuddin ya tidak ada yang bisa melakukan transfer itu, ya masing-masing dengan harus mengikut dosanya sendiri. Selanjutnya, nah ini masih hubungannya dengan yang ayat 13 tadi, wa ma fil ardi jami'an tsumma yunjih, dan tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi, artinya harta, benda, bahkan kalau bisa satu bumi itu dibuat sogokan gitu kepada Allah untuk bisa menyelamatkannya, maka saat itu Allah tidak akan menerima dan tidak ada proses itu, tidak ada. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 91 disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya itu, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbalu min ahadihim mithlul ardi, tidak ada sama sekali, tidak akan diterima ya dari dia apapun ya, bahkan seandainya mereka itu memberikan, meminta keringanan dengan emas sepenuh bumi, klik teh, udah masuk selanjutnya. Maka dia tidak akan bisa menebus dirinya dengan emas yang sepenuh bumi itu, ya. Selanjutnya masih satu lagi teh, ya. Jadi pada saat itu nanti orang-orang kafir akan menawarkan apapun agar bisa dilepas dari tanggung jawabnya. Mereka menawarkan istri, anak, keluarga, ayah, ibu, teman-teman, harta sebesar emas, di bumi pun ditawarkan, tapi itu semua tidak bisa meringankan hukuman yang sudah ditetapkan Allah karena perbuatannya ketika di dunia, ya. Kemudian bala, ya, selanjutnya tidak, ya. Bala nggak seperti itu, ya. Tempat kamu adalah di neraka. Innahalado, sesungguhnya neraka itu adalah sesuatu yang bergolak, sesuatu yang bergolak ya. Kalau air tuh bergolak, kalau emas diluluhkan atau logam-logam diluluhkan tuh bergolak, seperti itulah dengan neraka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baik, kemudian selanjutnya mengapa sih kita harus mengingat neraka? Kenapa sih sebetulnya Allah perlu memberikan peringatan kepada kita tentang neraka? Slide selanjutnya teh. Karena dengan kita tahu tentang adanya neraka itu, maka kita semakin punya rasa khawatir dalam kehidupan ini sehingga berbuat semaksimal mungkin ya supaya bisa menghindarkan api neraka itu, ya. Dan pada intinya sebetulnya peringatan neraka itu adalah nikmat dari Allah. Peringatan tentang neraka itu nikmat dari Allah. Loh, Mbak kok bisa Mbak? Iya, contohnya misalnya gini. Kita tuh mau main nih. Nah, waktu kita mau main ke Lembang misalnya gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan, "Mbak, itu di jalan ke arah Lembang tuh longsor, Mbak, hati-hati," gitu, ya. Oh, ada longsor. Jadi apakah kita tidak melewati jalan itu, melewati jalan lain, atau kita tidak jadi pergi?
daripada kita terkena longsor maka malah menjadi masalah yang besar, bisa masuk rumah sakit ya, bisa nyawa. Maka sebetulnya peringatan tentang sesuatu yang buruk itu belum tentu sesuatu yang buruk gitu. Karena peringatan itu menjadikan kita diberi kesempatan untuk menghindari, untuk terhindar dari yang buruk itu. Ya dalam hal ini adalah neraka, ya. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat, orang kadang-kadang gagal fokus ya, sering-seringnya orang tuh gagal fokus dalam arti yang ketika ketika tentang diberikan ayat-ayat tentang neraka, mereka yang berpikiran, "Kenapa sih Allah tuh jahat?" Gitu. Jadi suudzon kepada Allah, kenapa Allah tuh jahat gitu. Dan ternyata bahwa Allah menunjukkan adanya neraka itu untuk adalah suatu hikmah, sesuatu, peringatan kepada kita supaya kita menempuh jalan yang selamat gitu, maksudnya gitu. Terus kemudian mmm, kalau misalnya ini adalah orang terdistorsi gitu. Jadi Al-Quran itu menjadikan kita itu melihat segala sesuatunya dengan pandangan Allah, bukan dengan pandangan dari kita, ya. Kalau orang tidak merasa kok memandang Allah itu, mmm, kalau memandang Allah itu jahat dengan neraka, berarti orang ini itu belum pernah melihat manusia yang jahat. Belum pernah ngelihat manusia yang memperdagangkan anak kecil, memperdagangkan perempuan, memperkosa, yang membunuh ya, kemudian menyiksa, memakan manusia lain, kemudian membuat fitnah ya, menyebarkan bencana, menyebarkan virus yang mematikan ya, kemudian atau menjerat manusia lain dengan sistem riba yang menjadikan orang juga terjadinya inflasi, deflasi, itu kerjaan orang. Kalau di zaman Rasulullah SAW sekarang itu ya misalkan satu keping dinar itu, satu keping, eee, dinar itu dihargakan sama di saat sekarang itu masih tetap sama harganya, tapi karena orang membuat sistem perbankan, maka kemudian terjadilah inflasi, deflasi, kemiskinan, ya. Jadi, banyak ada manusia-manusia yang jahat di luar sana dan kadang-kadang orang yang mengatakan bahwa Allah jahat itu sebetulnya karena tidak tahu bahwa ada manusia yang juga jahat. Sehingga orang-orang yang manusia-manusia jahat itu harus diberikan ancaman supaya mereka tidak melakukan perbuatan buruk. Kalau supaya tidak mengganggu manusia lain, kan begitu. Kalau misalnya tidak ada ancaman neraka aja yang jahat juga masih ada, kalau misalnya nggak ada ancaman neraka gimana? Apakah manusia tidak akan lebih jahat kepada manusia lain? Jadi sebetulnya benang merahnya, peringatan pada neraka itu adalah proteksi, ancaman itu adalah proteksi agar manusia lain itu tidak melakukan kejahatan kepada manusia yang lain gitu. Karena sebetulnya kejahatan manusia itu tidak akan pernah menyentuh Allah, ya. Manusia yang jahat mau Noel Allah juga nggak bisa. Mau 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 nyubit Allah nggak bisa, ya. Ngomongin jelek Allah juga akibatnya tanggung sendiri, kayak gitu. Jadi sebetulnya peringatan neraka itu adalah agar manusia yang jahat tidak berbuat jahat kepada manusia yang lain. Jadi, peringatan tentang neraka itu adalah karunia dari Allah, sekarang saja. Nah ini makanya saya kemudian ketika ada seseorang yang pernah diskusi dengan teman yang, kenapa neraka itu harus ada, saya bilang, "Coba deh, kamu pernah ngelihat manusia yang buruk nggak? Dan pernah nggak kira-kira membayangkan, coba lihat artikel atau cerita tentang orang-orang yang membunuh manusia lain, eee, tentang perang, jahatnya perang, dan perang itu banyak yang terjadi karena rekayasa. Dan perang itu dibuat gara-gara oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Perang itu bahkan diprogram supaya terjadi, supaya bisa ada perdagangan perdagangan senjata. Ya, jadi ini kan permainan manusia itu dan mereka tuh jahat sekali. Perang itu kan sangat mengerikan ya, karena mungkin kalau saya sih belum pernah tahu perang, tapi kalau dulu, tentang G30 PKS, G30 PKI aja saya udah dengar ceritanya tuh udah
gitu ya, itu baru segitu gitu, padahal ada perang-perang yang jauh lebih besar karena kezaliman manusia. Jadi manusia itu dengan adanya ancaman-ancaman neraka itu ada remnya supaya mereka tidak melukai, manusia yang lain, ya. Baik selanjutnya, ini saya sertakan beberapa zikir ya, tentang, doa-doa ya, tentang terkait dengan zikir yang ingat neraka ya. Eee, tapi ini juga kalau misalnya kita ini mungkin harus dihafalin, tapi yang jelas kita juga bisa meminta dengan doa-doa yang simpel, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minar, Allahumma ajirna minan nar, itu juga sudah, disunahkan karena Rasulullah SAW juga dalam slide yang sebelumnya slide yang sebelumnya sebutkan bahwa Nabi SAW itu setiap hari pada pagi dan sore hari senantiasa berlindung kepada Allah dari neraka, ya. Jadi jangan jangan bosan-bosan untuk meminta perlindungan Allah, dari siksa api neraka. Baik, selanjutnya, ayat ke-16 disebutkan di sini ya, nazza'ata lisyawa ya, dan neraka itu adalah mengelupaskan kulit kepala, ya. Jadi syawa itu artinya memanggang, memanggang untuk melepas kulit. Jadi kalau misalnya kita punya, kulit, kepala kambing itu kan dipanggang dulu ya, supaya bulu-bulunya hilang gitu, ya. Jadi, neraka itu adalah juga salah satu deskripsinya adalah naza'at alisyawa, memanggang dan mengelupas kulit kepala. Nah, kita lihat sini, dalam beberapa tafsir tentang kondisi manusia di neraka ya. Jadi bahwa menurut Ad-Dahhak dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa neraka itu mengupas kulit dan daging dan tulang-tulang sampai tidak tersisa sedikit pun, tapi kemudian daging itu tumbuh lagi, ya. Eee, naudzubillah min dzalik ya. Dan setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Surat An-Nisa ayat 56. Dan pada saat nanti di akhirat juga, eee, kulit manusia itu juga akan berbicara, ya, akan berbicara. Selanjutnya teh, ya, kulit manusia akan berbicara dalam surat Al-Fussilat ya, Fussilat ayat 21 dikatakan ya, eee, kulit-kulit itu akan berbicara dan kemudian pemiliknya berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Maka kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara dan telah menjadikan juga kami pandai berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan." Ya, jadi kulit manusia itu akan berbicara saat, di akhirat nanti. Dalam surat, Al-Fussilat ayat 22 dikatakan, "Kamu sekali-kali tidak akan dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." Dalam hadis Bukhari dikatakan, kalau satu kaum keluar dari neraka dan kulit mereka telah hitam karena api neraka itu. Kan ketika mereka masuk ke dalam surga, maka isi surga menamakan mereka adalah orang-orang dari jahanam, ya. Memang dalam beberapa hadis disebutkan bahwa memang kalau, ahli surga ada beda orang ahli surga yang asli masuk surga dan orang ahli surga yang, mantan neraka dan mereka tuh mempunyai kulit yang lebih gelap sehingga dikenali bahwa mereka pernah menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kalau udah bahas bahas neraka tuh jadi lemes sendiri gitu ya. Mohon maaf. Baik, kita masuk ke tanya jawab aja deh ya, kita diskusi, kita, berdiskusi dan kita mempertajam pengetahuan kita ya, terkait ilmu-ilmu Al-Qur'an. Baik, silakan saya serahkan kepada
Ibu moderator. Alhamdulillah. Terima kasih pada Mbak Hani yang sudah memaparkan Quran surat tafsir dari Quran surat Al-Ma'arij sampai dengan ayat 17 ayat 16 ya. Untuk sekarang adalah sesi tanya jawab. Bagi teteh yang mau bertanya, mangga dipersilahkan, boleh di chat boleh melalui chat ataupun langsung online lah di sini ya, di Zoom-nya. Di sini ada yang sudah bertanya dari Teh Mahani. Bagaimana dengan surat Ar-Ra'd ayat 23? Baik, makasih Teh Mahani. Baik, apa namanya pertanyaannya apa Teh? Bagaimana dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 23? Iya, Bu Mahani pertanyaannya apa? Tadi itu bagaimana dengan surat Ar-Ra'd ayat 23? Mungkin penjelasannya dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 itu. Yang itu Mbak, yang masing-masing tidak bisa menolong sesama itu tadi, sesama orang Islam nggak bisa menolong nanti di akhirat, itu ada hubungannya nggak dengan Ar-Ra'd ayat? Di sini ada. Iya. Coba Ibu bacakan surat Ar-Ra'd ayat 23. Di sini ada Mbak yang Quran surat Ar-Ra'd. Terjemahannya Mbak, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Oke. Iya, jadi kalau saya sih nggak melihat ada perbedaan ya. Maksudnya masalahnya di mana Bu Mahani? Karena ini kan beda saat ya. Ini yang dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 itu adalah saat ketika setelah Yaumuddin. Setelah Yaumuddin. Iya. Jadi kan begini, sebentar mungkin saya perjelas karena kemarin saya juga ada beberapa teman itu yang nggak paham gitu ya proses hari akhir itu seperti apa. Dulu saya pernah memberikan petanya gitu hari akhirat gitu ya. Jadi hari akhirat itu ya nanti ingatkan saya mungkin satu ketika saya akan menemukan petanya lagi. Insya Allah minggu ke depan saya pampangkan ya petanya. Jadi Yaumuddin itu atau hari akhirat Yaumul Akhirah itu adalah hari yang panjang. Hari yang panjang yang kemarin sebutnya dalam hadis-hadis juga satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Dan dunia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari akhirat gitu. Nah hari akhirat itu dimulai dengan setelah adanya hari kiamat. Sebelum hari kiamat dan orang-orang yang mati itu ada namanya alam barzah. Alam barzah itu juga bisa panjang, bisa pendek, tergantung bagaimana amal seseorang. Apabila ini pertama ya, alam barzah, kalau di dalam bahasa Inggris namanya purgatory. Jadi tempat menunggu gitu. Dan saat itu di dalam alam barzah itu dia itu ada yang sudah dinampakkan surga dan kemudian ditidurkan ya. Ada yang dinampakkan neraka dan juga ada siksa azab kubur ya. Kemudian ada yang ditidurkan dan dibangunkan lagi, dia nggak merasa tiba-tiba celeng udah masuk ke dalam yaumul ba'ts atau hari kebangkitan ya, hari kebangkitan. Dan kalau Nabiullah ya Rasulullah SAW itu ketika beliau Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang sedang sholat di alam barzah. Ya, jadi ada yang soleh-soleh itu para nabi itu ada yang sholat ya. Kalau kita Teh Tini mau pilih apa Teh Tini kira?
tidur Pak. Ya tadi nih, kalau kita mah mendingan tidur, kemudian pengennya mah tidur aja dan kemudian bangun ketika yaumul ba'ats atau hari berbangkit gitu. Pada kapan hari berbangkit? Setelah hari kiamat. Setelah semuanya itu, tidak ada dan hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga mati, jin juga semuanya sudah tidak ada di dunia ini, maka kemudian Allah saja dan Allah yang dengan kodoknya, dengan kehendaknya, eee, kapan akan mulainya yaumul yaumul padang padang yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, kita tidak pernah tahu dan ketika kemudian Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka saat itulah kemudian ada, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu manusia itu akan tumbuh seperti rumput gitu. Jadi maksudnya, mereka bangun dari tidurnya banyak sekali dan mereka bersegera menuju kepada Allah, gitu. Nah, setelah yaumul ba'ats itu mereka bangkit semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang hari yang terakhir dan setelah itu dimulailah dengan hari, padang mahsyar, ya, padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Nah, itu padang mahsyar itu, apa namanya, miniaturnya adalah pada saat haji. Pada saat Haji Arafah itu yang, miniatur dari padang mahsyar gitu ya. Saat itu tidak ada naungan dan lama sekali, lama nggak tahu puluhan ribu tahun ya manusianya berkeliling-keliling di padang mahsyar itu ya, dengan ada yang sudah disiksa, ya ada yang dapat naungan karena sudah menghafal surat-surat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an misalnya. Nah, kemudian mereka akan berkelompok-kelompok karena udah puluhan ribu tahun ada di padang mahsyar itu tanpa makan, tanpa minum. Dan pada saat itu apa sih makna dari padang mahsyar? Makna dari padang mahsyar adalah Allah melupakan manusia sama ketika halnya manusia melupakan Allah pada saat di dunia, gitu. Jadi padang mahsyar tuh dilupakan. Nah, ketika Allah melupakan manusia, maka manusia tuh ini gimana nih? Ya, jadi kayak hidup tapi tanpa tujuan gitu. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat agar Allah memulai Yaumuddin atau hari Yaumuddin atau Yaumul Hisab ya, Yaumuddin atau Yaumul Hisab itu sama. Jadi hari pengadilan lah gitu. Nah, karena mereka sudah bosan menunggu, ya bilang kepada Nabi Adam, "Nabi Adam tolong dong bilang sama Allah, segerakan aja dari pikiran kita di sini tuh udah bosen cilang-cilang nggak jelas," gitu. Gitu kan. Karena hidup tanpa kejelasan, eksis tanpa kejelasan itu memang memang sama dengan mati sebetulnya. Jadi akhirnya, Nabi Adam bilang, "Enggak, saya sudah berbuat dosa, aku yang menjadikan kalian juga harus turun ke dunia." Kemudian Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Lut, Ibrahim, Ishak, Yakub semua nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani minta berbicara kepada Allah, ya. Nabi Daud juga, "Saya pernah berbuat dosa," ya, "saya nggak berani." Nabi Sulaiman, "Saya juga pernah salah." Kemudian Nabi Musa, "Saya pernah bunuh orang Yahudi." Nabi Isa, "Saya malu sama Allah karena kaumku itu bukannya menyembah Allah maka malah menyembah saya, malu." Maka akhirnya manusia itu menghadap kepada harapan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kemudian diminta oleh umat ya seluruh umat untuk meminta kepada Allah untuk memberikan syafaatnya ya, meminta kepada Allah agar dimulai yaumuddin atau yaumul hisab. Maka ketika Rasul itu yang disebut dengan syafaat yang pertama dari Rasul yaitu dimulainya diakhirinya padang mahsyar. Dan setelah itu kemudian Allah mengabulkan karena itu memang janji Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dimulailah dengan hari pengadilan. Hari pengadilan dimulai dari setiap orang kasusnya ya, kasusnya dibedah satu-satu kecuali yang sudah kaffaro anhum sayyi'atihim ya sudah ditutup ayat ininya. Nah, kemudian semua orang menunggu sampai selesai ya kita lihat dulu kemarin tuh ada kasus siapa teh ini yang menembak anak buahnya itu berapa bulan tuh? Sambo. Sambo itu 3 bulan ya kalau nggak salah ya, 4 bulan itu satu kasus
Sedangkan satu manusia punya berapa kasus gitu. Dan itu ditunggu terus sampai akhirnya semuanya setelah Yaumuddin, maka siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu udah jelas. Dan setelah itu baru kemudian ketika episode yang ini surat Ar-Ra'd ayat 23 itu gitu. Jadi saat ketika manusia itu yang dimasukkan bersama dengan keluarganya ya. Nah, itu nanti juga ini ada syafaat-syafaat kayak misalnya syafaat dari penghafal Al-Qur'an yang bisa keluarganya gitu ya. Tapi itu tuh saja juga syafaat itu nggak pasti gitu, nggak pasti karena orang itu kan misalkan seorang penghafal Al-Qur'an, dia meminta syafaat untuk misalnya cucunya misalnya gitu, tapi ternyata cucunya itu tidak kategori orang yang beriman kepada Allah, ya nggak bisa gitu. Kata Allah ya yang lain aja, saudara cucu yang lain gitu. Jadi saat itu dikumpulkan memang kenapa dikumpulkan? Karena keluarga itu adalah sumber kebahagiaan bagi manusia gitu kan, bagi seseorang. Karena itu kemudian yang barang siapa yang apa namanya keluarganya itu beriman, nanti bisa dikumpulkan, gitu. Tapi semuanya harus memasuki, Yaumuddin itu. Jadi itu maksudnya, penjelasan dari surat Ar-Ra'd ayat 23. Tapi ketika yang kita bicarakan tadi, tentang bahwa manusia tidak bisa transfer tadi ya, itu tuh, terjadi, sebelum Yaumuddin, sebelum Yaumul Hisab, ya. Dan transfer Yaumul Hisab tuh hanya bisa terjadi atas izin Allah, yang ketika ada orang yang dizolimi gitu. Tapi kalau misalkan tidak sedang Yaumuddin, tidak bisa ada transfer-transferan itu. Misalkan sedang di padang mahsyar, tidak bisa transfer-transferan. Bisa minta dong amalannya, nggak bisa. Dipaksa alamatnya dikasihin ke saya, nggak bisa gitu. Begitu. Jadi semoga bisa membantu ya Bu Mahani tentang pemahaman surat Iya, Ar-Ra'd Mbak. dengan apa yang kita biasa bahas hari ini. Kesalahannya harus sama ya, Mbak ya. Apanya? Antara bapak, ibu, anak, cucu, solehnya harus seimbang ya, Mbak. Ya, artinya mereka beramal soleh dan kemudian mereka beriman, beramal soleh dan diterima oleh Allah, ya. Iya. Kemudian mereka itu kan ketika mereka akhirnya masuk ke dalam surga, mereka dikumpulkan gitu. Kan bisa aja teh masuk surga sendiri-sendiri, Hmm. ya kan? Bisa begitu. Tapi karena Allah tahu bahwa keluarga itu membawa kebahagiaan bagi manusia, maka dikumpulkan gitu loh. Gitu maksudnya ayat ini. Ya, karena itulah kemudian dalam sebuah ayat Al-Qur'an dikatakan ku anfusikum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu pertama, setelah itu wa ahlikum dan keluargamu naro dari siksa api neraka. Jadi kita itu mempunyai kalau kita mau berkumpul dengan keluarga kita, maka kita harus ya iya, berjuang dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr harus Iya. harus berjuang untuk keluarga kita gitu loh. Nggak boleh diem aja gitu loh. Karena kita Iya. masih mau kumpul apa enggak nih ceritanya kan gitu. Iya, fastabiqul khairat ya, Mbak. Ya, betul betul betul. Iya, seperti itu. Iya, makasih ya, Mbak. Sama-sama Bu Mahani, terima kasih. Wah, tapi bagus nih ya pertanyaannya jadi mungkin bisa buat menjadikan beberapa teman juga jadi lebih paham ya tentang Yaumul Akhir. Oke, Ibu Cucu, ada pertanyaan apa ini Ibu Cucu? Yang tadi yang beri syafaat itu, Mbak. Ya. Biasanya syafaat tuh atas izin Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya gitu ya. 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 Terus kan ada kita cara bergaul kita nanti biar teman kita mencari kita kok dulu pernah ngaji bareng gitu. Itu gimana, Mbak? Iya, saya tuh juga yang tadi tentang syafaat ya. Syafaat yang pasti diterima itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Pertama ya. Itu syafaat itu terjadi ketika habis padang mahsyar supaya berhenti itu ya. Nanti pada saat Yaumuddin itu ada hari Yaumul Hisab itu kan nanti ada yang menjadi pembela itu adalah Rasul. Jadi para nabi akan menjadi pembela bagi kaumnya. Nabi Isa juga akan menjadi pembela bagi kaumnya. Nabi Musa akan menjadi pembela bagi kaumnya. Jadi kalau di sini
di dunia ini apa ya, pengacara gitu ya. Jadi para nabi itu akan menjadi pengacara dan saat itu Rasulullah SAW bisa memberikan syafaatnya. Misalnya, eee, misalnya gini nih, karena saling salawat akhirnya kan kita juga, Rasul tuh makin kenal ya, ada yang kita suka salawat gitu. Terus kemudian setelah itu Rasul juga bisa tahu, oh kita ahli ibadah, suka dengan sunnah-sunnah Rasulullah gitu-gitu. Maka, Rasul bisa memberikan syafaat. Tapi tentu saja syafaat yang ini tuh juga tergantung dari orangnya gitu loh. Maksudnya Rasul juga tidak akan bisa menjadikan seorang yang berdosa besar dan memang timbangannya itu berat ke kiri, terus kemudian ya artinya semuanya itu dalam pengadilan semuanya bisa terjadi ya, Bu, ya. Tapi maksudnya, syafaat itu tentu saja tidak bisa lepas juga dari, keadilan yang Allah tetapkan ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kalau katanya teman bisa memberi syafaat, eee, saya juga mendengar ini tuh saya belum pernah tahu benar-benar mengkaji hadis tentang ya teman itu ya. Karena saya kebetulan memang banyak fokus kepada Al-Qur'an, ya. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa memberi syafaat selain Rasulullah SAW gitu. Dan, bahkan di surat Al-A'raf ya, diceritakan tentang seseorang yang bersahabat, ya, dan bukan cuma Al-A'raf, ada juga surat yang lain yang menceritakan tentang seorang yang bersahabat di dunia, tapi ternyata di akhirat tuh berpisah karena yang satunya itu masuk ke neraka dan yang satunya lagi masuk surga. Yang orang yang masuk surga bertanya pada malaikat, "Malaikat, temanku itu mana?" Gitu. Coba nanti Ibu baca terjemahan di surat Al-A'raf ya, eee, suratnya menarik gitu. Kemudian, "Temanku tuh mana?" Gitu. "Oh, teman kamu masuk neraka, boleh nggak aku ketemu?" Kemudian mereka tuh bisa berkomunikasi. Tapi tidak berarti bahwa yang di surga masuk ke dalam neraka, yang neraka masuk ke dalam surga, tidak seperti itu. Kalau kita mah sekarang udah lebih kita zaman sekarang kita bisa memvisualisasikan dengan ini ya, apa namanya, video call. Ya kan zaman sekarang bisa video call misalkan ada orang yang di Perancis sama yang di Indonesia ya, bisa berkomunikasi tanpa harus orang ini ada di Perancis kan gitu ya, Bu, ya? Ya zaman sekarang dengan video call itu. Nah, kalau menurut saya dengan adanya perkembangan zaman ini kita bisa memahami bahwa komunikasi itu bisa terjadi orang yang di surga, di neraka. Nah, saat itu orang di dalam neraka itu akan bertanya ya, bertanya kepada yang di dalam yang di neraka bilang sama yang dari surga, "Berikanlah sebagian dari apa-apa rezeki yang Allah berikan kepada kamu." Ya tidak bisa ternyata, "Aku tidak bisa memberikan kepada kamu." Ya contoh aja misalnya, ya saya sama ibu cucu aja ya, ibu cucu bilang sama saya, "Wah nih, saya minta dong, Wah, ini masak apa sekarang hari ini?" "Saya di rumah saya ada bebek," saya bilang gitu. "Kasih saya dong," gitu kan. "Ya nggak bisa," saya bilang gitu, karena kita berjauhan gitu, kita hanya bertemu, hanya berkomunikasi. Ya ibaratnya seperti itu. Dan itu tidak akan bisa terjadi, jadi tidak ada syafaat di situ. Sebetulnya masalah teman yang memberikan syafaat itu, eee, saya belum pernah belajar tentang hadisnya, Bu, gitu loh. Yang saya pelajari itu Al-Qur'an dan kebanyakan mengatakan bahwa, ya masing-masing tuh orang itu harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri, gitu. Ya, tapi kemudian kalau misalkan di hadis ada disebutkan tentang misalkan penghafal Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Mungkin syafaatnya dalam bentuk begini, misalnya, karena dia memang memang layak menjadi ahli surga gitu kan, ya. Layak menjadi ahli surga. Tapi ahli surganya kan levelnya beda-beda, Bu. Kalau misalnya si Kakak ya yang, sudah hatam Quran, wah levelnya tinggi gitu ya, level level berapa misalnya, level 100 gitu yang udah hafiz Quran gitu kan. Nah, kemudian yang si adiknya dia baru separuh, jadi levelnya mungkin di level surga level 50 gitu. Tapi dengan izin Allah, maka kemudian mereka tuh bisa bersama-sama. Bisa jadi syafaat ini artinya adalah naik level aja. Jadi si siapa yang tadi level 50 ya, karena si yang di level 100 tuh ingin bertemu dengan yang level 50, maka kemudian mereka dijadikan satu, walau alam. Jadi itu menurut saya itu, dari yang surat Ar-Ra'd ayat 23 itu seperti itu. Tapi kalau syafaat itu
untuk yang seorang pendosa tetap juga tidak bisa orang yang berdosa tidak bisa mendapatkan syafaat dari temannya yang soleh gitu, nggak bisa gitu. Eee, saya juga terus terang aja saya juga, pengen tahu tentang hadis itu ya, tapi maksudnya saya tetap belum bisa memahami konsep yang sebutkan tentang hadis yang mengatakan bahwa seseorang bisa menarik temannya yang lain tuh saya belum tahu. Ada hadis yang menarik buat saya tentang 2 orang yang berseteru. Dua-duanya sama beriman, tapi dua-duanya berseteru. Kemudian Allah dudukkan mereka di hadapan Allah, kemudian, dia bilang pada yang si A, "A, kamu maafin ya temanmu yang B ini." "Ah, nggak bisa ya Allah, dia mah, ngeselin saya udah nggak bisa maafin dia." Kemudian Allah menunjukkan, sesuatu ya kepada si A ini. "Apa itu ya Allah?" "Ini surga." "Wow, bagus banget surganya. Itu buat siapa ya Allah?" "Buat kamu, kalau kamu mau memaafkan temanmu si B." "Oh, ya udah mau. Saya maafin." Akhirnya mereka berdua sama-sama masuk ke dalam surga, gitu. Jadi kalau lihat dari cerita ini kan dua-duanya tuh memang penghuni surga gitu loh, Bu, gitu. Jadi sebetulnya tidak ada syafaat di situ, bukan syafaat itu kan meringankan gitu, ya, mempermudah sesuatu. Tapi siapalah kita gitu manusia. Kita aja di dunia nggak bisa belum tentu bisa nolong orang lain apa di akhirat ya, gitu. Tapi saya lebih lebih cenderung untuk mengambil sementara ini saya tetap mengambil yang dari cerita-cerita dalam Al-Qur'an, buat saya lebih jelas dan itu menjadikan kita itu menjadikan kita tuh semangat untuk memperbaiki diri kita. Saya yang khawatir nih, ini saya yang khawatir ya, cerita tentang, seseorang yang soleh bisa memberikan syafaat kepada yang lain, itu menjadikan orang itu apa, senang bertemu, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi dia sendiri nggak effort untuk jadi orang soleh, ngerti nggak, Bu? Tapi aku udah seneng, aku udah temenku ini dia hafiz Quran loh, aku seneng temenan sama dia. Lah tapi kalau misalnya, apakah cukup dengan berteman dengan orang soleh, tapi dia sendiri juga sholatnya misalnya, tidak mendirikan sholat, dia tidak menunaikan zakat gitu. Tapi dia cukup dengan, "Aku punya temen nih orang soleh, nanti di sana dia akan menolong aku." Nggak bisa, itu kan malah bisa jadi syirik kalau menurut saya. Jadi kalau penjelasan dalam Al-Qur'an menurut saya menjadikan kita tuh lebih independen gitu. Jadi kita berusaha diri kita dan keluarga kita jadikan untuk sama-sama layak menjadi ahli surga. Itu Bu, jujur. Ya, sama-sama Ibu. Ibu lupa belum di-unmute. Ya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Sehat selalu ya Bu Cucu ya. Amin. Iya. Ada ya, Mbak. Masih Iya. ada pertanyaan, Mbak, di sini? Berapa lama durasi hari kiamat ya? Ya, berapa lama Nggak tahu. durasinya? Abadan hari kiamat. Oh, hari kiamatnya aja atau hari akhir, Bu? Iya, hari kiamat. Berapa durasi hari kiamat itu? Wallahu alam. Karena hari kiamat di dalam hari kiamat itu ada kejadian hari kiamatnya, kemudian ada saat di mana dunia ini lenyap dan malaikat juga lenyap, nggak ada siapa-siapa, hanya Allah semata dan itu adalah qada Allah, kehendak Allah. Kapan dimulainya, kapan selesainya hari kiamat itu wallahu alam, nggak tahu. Ya, Ya. ya, satu Terima lagi, kasih Bu Mbak. untuk pertanyaannya. Tadi menyambung Heeh. dari yang sebelumnya, di sini katanya ada hadisnya, maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka, kemudian mereka melapor ke entas. Jadi untuk yang tadi mungkin yang syafaat dari sesama teman gitu. Bentar. Tuh. Saya memahami hadis ini saya bingung masa dikeluarkanlah orang-orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, "Wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientas." Maksudnya apa sih dientas? Di entas. Untuk Iya. Mungkin ya, saya nggak paham nih. Dan ya, juga kelihatan juga harus harus dilengkapi juga
Dan kadang-kadang, kalau kita nggak paham sesuatu, kita harus masuk ke bahasa Arabnya, karena kadang-kadang transliterasi atau penerjemahan itu kadang-kadang kalau yang nerjemahinnya, nggak pas gitu bisa bisa artinya jadi rancu gitu, ya. Sama ayat Al-Qur'an juga sama, kalau diterjemahkan tidak dengan, tafsirnya itu kadang-kadang kita juga tidak tidak menjadi tidak paham gitu. Iya, Nanti saya iya, catat ininya, hadisnya ini nanti saya coba lihat, siapa tahu nanti ada, apa namanya, kita bisa bahas minggu depan. Tapi, eee, sebaiknya enggak sih, kalau saya agak bisa jadi pedoman ya, Mbak, enggak bisa. Dan apalagi di sini bilangnya orang yang ya saya juga kalimat pertama aja masih bingung, "Dikeluarkanlah orang-orang mukmin, banyak sekali yang disiksa di neraka." iya. Kalimat heeh. Jadi ya Ketika baik apa kita gitu ya? kita skip dulu aja lah, nanti Ya, kita bahas, di lain hari. Mungkin kalau Bu Hani bisa bisa mencarikan dengan bahasa Arabnya, jadi kita bisa juga jadi lebih paham kalau kita nggak paham bahasa Indonesianya, itu. iya, Terima kasih Bu Mahani sudah bertanya ya, semoga nanti makin lama makin paham ya, kita juga makin lama makin, dekat kepada Allah ya. iya, iya. Amin, amin. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama, Bu, sama-sama. Baik baik, Wah, saya serahkan kepada Ibu moderator. iya. Waktunya sudah habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup seru. Alhamdulillah sangat seru sekali untuk pembahasan eh, pada sore ini. Saya ucapkan jazakillah khairan katsir kepada Mbak Hani atas penyampaian materinya dan juga penjelasan dari semua pertanyaan. Eh, karena waktunya sudah habis, kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, Subhanakallahumma astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Mbak Hani, kemudian kepada Teh Tini dan juga semua Teh Ika dan juga semua yang sudah hadir di acara kajian kali ini. Di sini ada Pak Apri, kemudian ada Bu Cucu, ada Teh Popon, ada Teh Rosmana, ada Teh Ayung, ada Bu Nani, ada Bu Dewi, Teh Eka, Bu Eti, kemudian ada Teh Mahani, kemudian Teh Wartini, Teh Widya, dan Teh Wina. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pedoman untuk kita dan ilmu pengetahuan mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan lebih berkah. Amin. Mohon maaf apabila Amin. penyampaian banyak sekali kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ina, Teh Tini. Ini baru bergabung.